Allahu Akbar, adillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala ya bunayya inni ara fil manam adbahuka fanzur ma tara. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin as-sakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini cuma ada dua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kejelekan menurut nafsu kita dan ujian kebaikan. Wala nabluukum bil khairi wasyarr, Allah sampaikan. Aku telah uji kepada kalian atas dua perkara ujian. Bil khair dengan kebaikan-kebaikan, wasyarr dan kejelekan-kejelekan. Al-Quran sudah hambarkan ketika Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub alaihissalam, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan habis semua hartanya,
anaknya, kabur pasangannya, akan tetapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan dia. Nabi Ayub alaihissalam, hadirin, ketika diuji dengan kebaikan. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diuji dengan dunia yang banyak, tahta kerajaan dikuasai, semua makhluk Allah dikuasai, bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi dia tawakal kepada Allah. Dia sampaikan, hadza min fadli rabbi, ini milik Allah, ini fadl Allah, ini keutamaan dari Allah. Dia peluani untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang kekasih Allah, Isa alaihissalam, ketika diuji oleh Allah tidak punya apa-apa. Bahkan diceritakan dalam satu kisah para anbiya, yang dipunya Nabi Isa alaihissalam kala itu cuma bantal dan satu cangkir, hadirin. Ketika dia melihat orang yang lebih di bawahnya, maka dibuang itu bantal dan dibuang itu cangkir. Dia katakan, kalau orang itu bisa hidup tanpa adanya bantal dan cangkir, maka aku pun akan bisa hidup tanpa itu. Akan tetapi dia katakan, Nabi Isa alaihissalam, aku orang yang paling kaya, kata Nabi Isa alaihissalam. Dan kala itu kekasih Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam ini nabi yang kaya raya. Ketika dia bersedekah tidak seperti kita, 1, 2. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diuji oleh Allah dengan harta yang banyak, dia tawakal kepada Allah. Maka ketika dia bersedekah, hadirin, kambing ribuan yang dipotong, sapi ribuan yang dipotong diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir kala itu. Maka para malaikat pun takjub kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu memang kekasih Allah, wahai Ibrahim. Maka sifat manusiawinya pun keluar. Maka dia katakan kepada malaikat kala itu menjelma sebagai manusia, seandainya aku punya anak, maka anakku pun akan aku infakkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kala itu Nabi Ibrahim belum dikasih anak, hadirin. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikasih seorang anak, yang kala itu umurnya sudah tua, istrinya juga sudah tua, dikasihlah seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ismail alaihissalam. Maka ketika anak itu lagi lucu-lucunya, maka datang malaikat. Bahkan disampaikan di dalam mimpi, yang Al-Quran sampaikan, ya bunayya inni ara fil manam adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku malam tadi bermimpi diutus oleh Allah untuk menyembelih kamu, wahai anakku. Mimpi yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam masih dalam keadaan ragu. Maka disebutlah kemarin hari Tarwiyah, hadirin, hari keraguan-raguan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan mimpi yang pertama. Maka disunahkan kepada kita kemarin untuk puasa Tarwiyah pada tanggal ke-8 Dzulhijjah, yang mana kebaikannya apabila kita berpuasa di hari kemarin, maka fadilah atau keutamaannya sama dengan kita berbuat baik 1 tahun dan dosa kita diampuni 1 tahun yang akan datang. Udah lewat. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa di kemarin hari 2 hari 8 dan 9 hadirin. Maka mimpi yang kedua disampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi lagi di hari yang kedua ini untuk menyembelih kamu. Maka disebutlah dengan Arafah. Yakin Nabi Ibrahim kala itu kalau mimpi ini benar-benar datangnya dari Allah. Maka ketika
Kala itu Nabi Ibrahim sedang berada di tanah lapang, atau yang hari ini semua umat Muhammad mengikuti yang disebut dengan wukuf. Wukuf itu maknanya diam.